Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Kita pada hari ini adalah tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran 3. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran 3, kita melihat dulu apa tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Jadi dengan menemukan pokok pikiran bacaan, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi sosial budaya Indonesia secara rinci. Dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara jelas. Ayo mengamati. Ya, perhatikan gambar di atas dengan seksama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Iya. Menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Perhatikan contoh berikut. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Jadi kalimat utamanya, ingat kalimat utamanya pada umumnya terletak di awal paragraf ya. Jadi kalimat utamanya embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Nah, pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi, manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Jadi, manusia saling membutuhkan dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Nah, perhatikan gambar tersebut. Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Ayo mengamati.
Nah, kegiatan nelayan di pantai dan di laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kegiatan masyarakat nelayan di suatu tempat dan tempat lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Kehidupan masyarakat di sekitarmu mungkin juga memiliki keunikan sendiri. Oleh karenanya, lakukanlah kegiatan pengamatan sebagai berikut. Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Identifikasi kegiatan masyarakat untuk membangun ekonominya. Misalnya, ada yang berdagang, bertani, atau menangkap ikan. Identifikasi kegiatan kemasyarakatan yang terjadi di daerah tempat tinggalmu. Misalnya, kegiatan bersama yang dilakukan anggota masyarakat. Nah, tuliskanlah hasil pengamatanmu ke dalam bentuk laporan singkat dengan menggunakan format laporan hasil pengamatan seperti contoh di bawah ini. Jadi ini contoh yang kalian buat. Jadi melakukan satu pengamatan, kemudian membuat laporan hasil pengamatan dengan format seperti ini. Laporan hasil pengamatan, tempat pengamatan di mana dilaksanakan pengamatannya, kemudian hal yang diamati, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, upaya manusia dalam berperan, serta membangun perekonomian. Hasil pengamatannya dicatat ke dalam kolom seperti ini. Kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Jadi ini adalah hak warga negara. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Itu ada dalam pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Berikut ini adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pasal 23A. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara.
Nah, demikianlah tadi ringkasan materi kita untuk hari ini. Jadi selamat belajar dan tetap semangat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.